Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, al-aisa al-hibba al-mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, para alim ulama, akhina al-mahbub ad-da'i ilallah al-mujahid fisabilillah, sahabat tercinta dakwah kami guru mulia Ustaz Haji Saifullah MA, Ustaz Syarifuddin BKM, imam pengurus Masjid Al-Ittihad, sahabat-sahabat dakwah, ayahanda bunda ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini Allah kembali bersamakan kita. Allah hadirkan kita di majlis yang insyaallah majlis ini tercatat sebagai majlis taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha wa ampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah berkahi sisa usia kita dan Allah bahagiakan kita di sini di dunia sempurna. Allah bahagiakan kita di sana nanti dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiyul Amin Rasulul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salawat azim salam Muhammad ini Allah juga perkenankan kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah sejatinya yang menjadi asbab kelak nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahli benda saudara-saudariku yang cintakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Nasail Ibad al-Isti'adad fi Yaumil Ma'ad, kita hantarkan dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah untuk penulis kitab ini, Syekh Syahbul Ahmad Ibn Hajar Asqalani, Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan semua guru-guru kita yang mulia, murabbi tercinta Allah yarham al-maghfirlah Ki Haji Muhammad Arif Ilham, Abi Ki Haji Khaddamul Quddus bin Ki Haji Ukan Mulkaini, dan semua guru-guru kita yang mulia. Allah perkenankan sudah wafat, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, dan Allah bersamakan dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia sempurna menikmati alam barzakh. Allah min riyadil jannah. Ala hadinihi wa ala kulli salihatin Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatih bil qabul wa tamami kulli su'il ma'mur sallallahu alaihi Allah nabatina dafi'atan li kulli syarr جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجماعتنا في هذا المسجد. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid darain. Wal maqalatu as-saniyatu
makalah yang ke-22. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Berarti ini adalah asar atau qaul sahabah. Kitab Nasihibad ini mencantumkan begitu banyak asar-asar para sahabat. Inilah kekuatan dari kitab ini. Hadis banyak bertebaran di kitab-kitab hadis mahfuz, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal dalam kutubus sittah, kutubus tis'ah, sampai kutubus tis'ah. Tapi untuk mengambil kaul-kaulnya para sahabat itu jarang sekali di kitab-kitab tersebut, kecuali melalui kitab-kitab salafiyah, kitab-kitab kuning yang banyak dikaji di pesantren-pesantren salafiyah. Di antara kitab yang kita kaji di kesempatan pagi ini. Berarti ini adalah bahasa riyadhah ruhiyahnya seorang Umar bin Khattab. Bahkan ada satu tulisan, sekiranya pun kita menyebutkan ada Sultanul Awliya, di antaranya Al-Muqaddasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, Runun Al-Misri, Hasan Al-Basri, Rabi' Al-Alawiyah, atau berikutnya ke belakang ada Al-Habib Qutil Anfas Al-Habib Umar bin Muhammad Al-Attas, Qutbul Irsyad Wasil Ibad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Itu tulisan itu mengatakan harusnya generasi para sahabatlah Sultanul Awliya itu, karena mereka adalah menjadi saksi bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Tertinggi adalah Rasulullah SAW, ya. Jika di bagian para nabinya ada ulul azmi, ada nabi rasul, 25 nabi rasul, ada nabi yang tidak diketahui, maka berikutnya kan para sahabat. Khairul qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, ada Ali, ada berikutnya ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ya. Ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ada Zubair bin Zubair, Talha, banyak sekali para sahabat-sahabat. Ya, bahkan karamahnya Umar bin Khattab banyak sekali buku-buku hikayat tentang itu. Sayang kita tidak pernah membuka dengan baik bagaimana karamah-karamahnya para sahabat. Yang kita tahu hanya daripada wali-wali yang berikutnya. Inilah pentingnya ngaji. Kita harus menerabas, melintas semua sekat-sekat keilmuan yang biasa kita baca. Baik. Kalau sahabat Umar bin Khattab, wallahu, demi Allah, ma ibtalitu bi baliyatin illa wa kana Allah alayya fiha arba'u ni'am. Demi Allah, tidaklah aku anggap ujian sebagai sebuah ujian kecuali karena Allah membersamai 4 kenikmatan. Awwaluha idlam takun fi dini. Tidak dipandang ujian, ataupun kalaulah ujian, ya, yang penting tidak menguji agamanya, tidak terjadi dengan agamanya. Wasani idlam takun a'zamu minha. Ujian itu tidak lebih berat daripada ujian itu sendiri. Ini perlu penjelasan. Ketiga, illam takun hamr ridha. Ujian itu tidak menghalangi ridhonya Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, warabi inni arju as-sawab 'alaiha. Dan ujian itu akhirnya sebuah harapan terhadap pahala yang Allah berikan kepadanya. Sadaqah Rasulullah, sadaqah ala qauli sahabat. Baik, inilah belajar pentingnya kita mengelola setiap ujian. Ujian kan kita sekolah ada materi-materi, ada soal-soal, itulah ujian. Lulus ketika kita bisa menjawabnya dengan kriteria-kriteria kelulusan kita. Dalam panggung kehidupan kita, ujian pun tidak pernah menafikan yang namanya soal-soal
yang semua sesungguhnya. Jika dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, Allah tidak bakal kasih ujian kepada kita kecuali kita bisa melewatinya, bisa menanggungnya. Artinya sebenarnya sudah hatam persoalan itu, soal-soal itu sudah kita lewati, sudah kita pelajari. Makanya benar, ujian itu bukan menguji kemampuan, dia menguji kemauan. Mampu pasti kita mampu, tinggal kita mereka ujian seperti apa yang kita anggap sebagai sebuah ujian. Bagi seorang Umar Ibn Khattab saja mengatakan, bukan ujian kok, kalau bukan agama yang diuji, ya. Di beberapa tempat ujian itu ada katanya fitnah, ya. Beratnya ujian ketika itu menyangkut tentang agama, ya. Misalkan dicabutnya kenikmatan dalam ibadah sholat malam kita, itu ujian berat buat kita semua. Kalau kita masih nikmat bangun malam, bisa gelar sejadah, kita bisa menitikkan air mata taubat, kita bisa bermunajat dengan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla, apapun itu nothing, bukan sebuah ujian. Jadi enjoy, yang ada enteng. Ini mah baru diputus pacar, kalau setelah begini bukan pacar namanya. Nah, kalau misalkan berantem sama istri, kau yang berkiamat, emang dia doang istri ya gitu. Artinya apa? Itu kecil, masalah itu kecil. Timbang misalkan hari ini cuma dapat 5 tarikan, loh kayak merasa kiamat luar biasa. Berarti dia nggak lulus ujiannya. Entengin aja. Kalau masih misalkan hari ini hanya 10 porsi yang habis, yang terjual, enteng. Karena Allah tahu memang hari ini segitu jatahnya. Allah tahu baru segitu Allah kasih. Yang Allah kasih pasti terbaik buat kita. Yang kita minta belum tentu baik buat kita. Itu rumus. Allah kasih untuk kita, yakin kalau Allah tahu ini terbaik buat kita saat ini, ya. Allah kasih misalkan lebih dari ekspektasi kita, jangan-jangan bukan terbaik buat kita, justru akan menjerumuskan kita, menjatuhkan kita, dan kita tidak mau itu, ya. Apalagi kalau kita anggap ujian ini besar, berat di rumah tangga kita. Wallah, Umar bin Khattab mengatakan, kalau itu tidak lebih berat daripada ujian itu sendiri. Jika dalam satu riwayat mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan ya semua kecuali Bukhari, Muslim meriwayatkan, idza tasyahhadtum fasta'id billahi bi arba'. Ya. Jika engkau selesai membaca tahiyat, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan 4. Makanya dulu guru-guru kita mengajarkan sebelum kita salam kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau kita jeli membaca riwayat itu, semua disebutkan min fitnah, tapi untuk poin yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada kata syarr. Fitnah, ujian terberat sebagai sebuah bentuk kumpulan keburukan adalah ketika Dajjal dihadirkan. Kita belum seberapa fitnah, apa ujian ini belum seberapa, dan nanti akan terjadi fitnah yang berat itu ketika Dajjal keluar. Jadi belum seberapa ujian itu, ikhwah. Entengin saja, asal jangan sampai dicabut iman dari hati kita. Makanya doa, bagian dari doa mustajab, kalau pengen doa kita semuanya diangkat menembus arasnya Allah, masukin doa itu tuh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan ya Allah engkau robek lagi hidayah yang telah engkau tanam di hati hamba. Kan kita udah nikmat nih kayak begini, azan berkumandang ringan, kaki kita datangin panggilan Allah. Wallah, kalau kita sudah istiqomah, Allah akan panggil kita sebenarnya untuk panggilan sebenarnya nanti dalam haram. Insya mohon doa Pak Sunarto, Mang Ishak, keluarganya 4 orang ya. Tanggal 26 Agustus besok hari Kamis, Jumat kita akan take off menuju Madinah ya.
Doakan agar umrah kami umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita sudah memenuhi panggilan Allah. Jangan lupa, setiap azan adalah panggilan Allah, kita penuhi panggilannya. Doalah, makanya kenapa doa setelah azan itu doanya mustajab. Jangan dilewatkan. Bahkan kalau bisa lebihkan, bedain dengan yang lain. Kalau doa cuma biasa Allahumma asyhadu rabb hadhihi da'wati tamma salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wasyaraf wa darajat al-'aliyah rafi'ah wa asma maqam Muhammad alladhi wa'alta innaka la tukhliful mi'ad. Masukin tuh doa pribadinya. Bacain sholawat. Lamain aja enggak apa-apa. Raditu billahi rabbil islam dinan bihamdihi rasul. Allahumma qdi hajatana yassir lana umurana wa'adhim bi ujurina hassin bi akhlaqina asir li maqasidana waqdi hajatana innaka tasmi'. Semua doain, ya Allah, hamba penuhi panggilanmu ini. Perkenankan hamba penuhi juga panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunaikan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Akan terjadi fitnah nanti. Kalau sekarang kita mendapati fitnah, maaf, remeh-remeh seperti itu, maka wallah ma ibtalaitu bi baliyah, ini bukan dianggap sebagai sebuah ujian. Insyaallah. Yang ketiga, demi Allah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa kasih sayang Allah kepada kita, karena Allah akan menjatuhkan ridhonya kepada kita semua. Ya. Bukan karena Allah menegaskan ya, dalam firman-Nya sebagai wahyu terakhir. Bahkan Allah berikan ketika Rasulullah SAW wahyu itu turun saat beliau berada di mana? Di padang Arafah. Ya. Berarti ini ayat yang sangat spesial untuk kita kaji. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan tanggung-tanggung Allah ini spesial. Allah siapkan ayat ini turun sebagai ayat terakhir ketika Rasulullah melakukan puncak dari semua peribadahan, haji wada, haji akbar di Arafah, tempat sebaik-baik tempat, di waktu sebaik-baik waktu. Turun ayat ini. Dan aku ridho kepadamu ketika Islam sebagai agamamu. Al-Islam ini bermakna syariatullah wa syariat Rasulullah Muhammad SAW. Semua syariat Allah dan Rasulnya harus tunai kita lakukan. Allah ridho ketika kita menjalani semua syariat Allah dan Rasulnya. Jadi ujian ini akan dianggap biasa-biasa saja. Yang penting Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal. Nah, yang luar biasa, karena ujian Allah datangkan, sebenarnya Allah letakkan pahala demi pahala yang kadang tidak bisa kita tebak. Rupa pahala itu indah. Allah akhirnya datang rezeki dari arah tak terduga. Ujung-ujung Saifullah tolong mimpin zikir di kantor gubernur. Masya Allah, amin ya rabbal. Kan beda kelasnya, kantor gubernur. Syarifuddin dipanggil di istana sama Jokowi. Masya Allah, kebayang dulu kita ngomong di istana negara. Kabul. Kan kita nggak tahu. Ujung-ujung datang, ya Allah. Dan jangan pernah kita mempersempit atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah bebas dengan kuasanya melemparkan nikmat demi nikmatnya kepada kita. Siapa yang bisa memaksa Allah? Allah punya kuasa. Makanya ada sifat jaiz bagi Allah. Dalam kitab Aqidatul Awam itu ada sifat wajib, sifat mustahil, ada wajib, sifat jaiz. Allah berkehendak. Makanya kita baca berulang-ulang setiap hari. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, Allah sudah berkehendak. Siapa yang akan bisa menghalangi? Dan Allah cukup mengatakan kata kun fayakunu, akan terjadi. Ketika Allah mengatakan jadi, maka terjadilah. Maka bagi kita insya Allah, Allah pasti sebenarnya mempersiapkan keadaan-keadaan indah untuk kita semua. Insya Allah akan
terjadi dan terulang. Kawan-kawan, siap subuh kita ngaji barang melintasi kelokan jalanan Depok, Bogor, Parung, Sawangan, ya sampai ke Citayam. Kita akan bareng-bareng nikmat nanti bermunajat di tanah haramnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan nasihat hikmah daripada guru-guru kita yang lain, Ustaz Syarifuddin dan Ustaz Saifullah.